Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nur Anissa dengan nomor NIM 150121073. Di sini saya kelompok 7 dan akan menjelaskan dan menganalisis SWOT kelompok 1 berjudul pemanfaatan YouTube terhadap perkembangan bisnis. Jadi yang pertama yaitu ada strength. Memiliki beberapa sistem YouTube untuk mengupload video, menganalisis, membuat channel untuk mengumpulkan suatu video yang Anda buat di playlist. Di YouTube ini juga Anda bisa mempromosikan suatu bisnis dengan fitur untuk memasang iklan agar orang-orang bisa lihat. Iklan video di YouTube ini dapat membantu Anda terhubung dengan calon pelanggan Anda. Dengan adanya penggunaan YouTube pada era ini, produsen dapat memasarkan produknya di YouTube dengan mengupload video tentang produknya untuk meningkatkan sistem penjualan mereka. Yang kedua itu ada weakness. Yang pertama, banyak konten kreator yang bersaing. Yang kedua, membutuhkan waktu yang banyak. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet. Yang ketiga yaitu ada opportunities. Yang pertama yaitu mudah dilihat oleh orang. Yang kedua mudah dipromosikan dan memiliki benefit YouTube terhadap bisnis. Yang ketiga banyak pengguna YouTube pada era ini. Yang terakhir ada trend. Jadi yang pertama banyaknya pesaing antara konten kreator lainnya untuk mempromosikan bisnis mereka. Yang kedua yaitu mengupload video untuk mempromosikan bisnis mereka agar menguntungkan produk. Yang terakhir yaitu pada era ini banyak orang-orang yang menggunakan media YouTube untuk mempromosikan bisnis mereka. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Aryani Hutahayan, NIM 15012133322. Di sini saya menganalisis SWOT tentang Facebook sebagai bisnis dari kelompok 4. Yang pertama, strength atau kekuatan. Facebook merupakan media sosial terbesar yang digunakan saat ini, dan Facebook juga digunakan dengan mudah. Banyak fitur yang bisa didapatkan yang menguntungkan bagi bisnis online dan terkoneksi di seluruh negara. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Promosi hanya dapat dilihat pengguna Facebook, privasi pengguna tidak terjamin, banyaknya pengguna Facebook beralih ke media sosial lainnya, dan adanya beberapa fitur yang harus dibeli. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan promosi produk jasa di Facebook. Yang kedua, adanya hashtag sesuai dengan pencarian. Fitur Facebook ADS meningkatkan nilai jual dan mudah digunakan banyak orang. Yang keempat, threats atau ancaman. Persaingan semakin ketat tidak hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh negara. Banyaknya sosial media yang muncul dan berkembang. Banyaknya kompetitor di target pasar yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkianto dari kelas AB 4509 NIM 1901210114. Saya akan nge-review dari kelompok 5, yaitu tentang pengaruh Instagram terhadap bisnis. Ya, yang pertama, stretch atau kekuatan. 1. Tidak berbayar. 2. Media utama berupa foto. 3. Koneksi dengan sosial media lain. Dan yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Itu A. Harus update secara berkala. B. Spamming. C. Transaksi yang kurang praktis. Dan yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang ada A. Jumlah pengguna sangat banyak. B. Instagram saat ini menjadi tren anak muda. C. Fokus pada konten gambar dan video pendek yang tentunya lebih menjual. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. A. Upload foto tidak senonoh atau pornografi. B. Atas nama eksis di media sosial merusak alam. C. Membuli di media sosial. Sekian dari saya, Muhammad Rizkianto. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Khadafi dari kelas AB09. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview, mengemukakan pendapat tentang kelompok 2 yang berjudul mengoptimalkan bisnis lewat website. Di era sekarang, apalagi masa pandemi COVID-19,
rata-rata bisnis tuh sekarang udah mulai online. Nah, dari online itu kita belajar ada hal yang harus diperhatikan, yaitu SWOT atau singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Ya, sini saya akan jelas tentang pertama, strength itu apa sih? Strength itu artinya kekuatan. Nah, itu artinya kekuatan. Nah, saya sini menjelaskan mengoptimalkan bisnis lewat website. Apa aja tuh strength-nya? Itu adalah aksesnya luas, dapat melintasi batas geografi, biayanya lebih murah, bisa terhubung dengan pelanggan, mendapatkan feedback instan, dan available 24 hours. Nah, yang kedua adalah weakness. Weakness artinya itu kelemahan. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, biaya awal yang cukup tinggi, rentan penipuan, terdapat customer yang nggak pandai internet, perubahan perdagangan online, dan rentang kesalahan teknis. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Apa saja itu peluangnya? Penyebaran promosi lebih cepat dan luas, upaya SEO di website mulai berjalan baik sehingga berpeluang menjadi peringkat atas Google dan menjaring lebih banyak calon pembeli. Yang ketiga, mudah diakses semua orang. Dan yang terakhir adalah threats. Ancaman. Nah, apa saja itu ancamannya? Adanya resiko kehilangan data. Nah, ini yang paling penting. Biasanya bisnis lewat seperti ini mudah dihacker dan rentan kehilangan data. Yang kedua, banyak saingannya karena ini bisnis lewat online, jadi universe, bisa semua orang bisa bisnis lewat online. Dan yang ketiga adalah mudahnya terjadi server down apabila banyak yang mengunjungi. Maksudnya banyak mengunjungi itu apabila bisnisnya naik pesat sehingga banyak yang mengunjungi web situ. Nah, itu terjadi server down. Kayak LMS sering kok. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Salsabila Dwi Venika dengan nomor NIM 15012104003. Saya di sini akan menjabarkan hasil analisis dari pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi bisnis oleh kelompok 6. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. TikTok merupakan salah satu media sosial yang sedang naik daun saat ini. TikTok memberikan peluang bagi pengguna untuk mempromosikan produk atau jasa. TikTok memiliki fitur ads yang memaksimalkan jangkauan dan konten. Bermacam-macam produk yang ditawarkan, menawarkan harga yang kompetitif. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu banyak generasi selain generasi Y dan Z yang tidak memiliki akun TikTok. Yang kedua, durasinya terbatas. Ketiga, ditakutkan. TikTok hanya sebagai tren sejenak. Yang keempat, banyak pesaing yang lebih unggul. Opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu banyak pengguna, yaitu 2, mudah digunakan. Ketiga, populer di kalangan milenial. Keempat, fitur TikTok Ads. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Yang kedua, dalam era global seperti sekarang ini, persaingan tidak hanya ada dalam negeri, tapi seluruh dunia adalah pesaing kita. Yang ketiga, banyak jenis usaha yang sama bagi pesaing. Yang keempat, algoritma TikTok yang bisa menguntungkan produk lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ladina Desa dengan NIM 1501213235. Kali ini saya akan membacakan hasil analisis saya berdasarkan materi video dari pemanfaatan media sosial Twitter sebagai media promosi bisnis dari kelompok 7. Saya akan menyampaikan hasil analisis saya. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Pada media sosial Twitter, kita dapat mempromosikan bisnis dengan beberapa cara, yaitu dengan memanfaatkan strategi pemasaran,
Memanfaatkan fitur Twitter Ads untuk memasarkan atau mempromosikan produk atau jasa bisnis yang sedang kita jalankan, dapat meningkatkan brand awareness dan menambah followers, dapat membangun reputasi yang baik pada produk, serta dapat menjalin hubungan baik dengan konsumen. Pada media sosial Twitter, sangat terkenal dengan fitur trending topic, di mana yang sedang banyak dibicarakan atau yang sedang trending bisa dilihat oleh semua orang. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Analisis yang pertama adalah terbatasnya followers, yang kedua terbatasnya karakter, yang ketiga terbatasnya hashtag, dan yang keempat adalah terbatasnya foto. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Analisis yang pertama adalah kebanyakan masyarakat memakai media sosial Twitter sehingga dapat memperbesar peluang penjualan. Yang kedua adalah dalam memakai media sosial Twitter tidak memerlukan biaya. Dan yang ketiga dapat menyebarluaskan atau mempromosikan produk yang kita buat dengan adanya fitur trending topic. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Analisis yang pertama adalah konten kita dapat ditiru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua dapat dihacker oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau mereka dapat menyelipkan kata-kata yang tidak baik seperti foto atau video yang tidak baik. Yang terakhir adanya penipu yang dapat merugikan calon konsumen. Terima kasih. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Majid Abdul Jabar dengan NIM 15012131440. Di sini saya akan menjabarkan hasil analisa saya menggunakan metode analisa SWOT atau SWOT terhadap kelompok 3 yang mengangkat topik tentang bisnis digital. Oke, yang pertama ada strength atau kekuatan. Bisnis digital, kekuatannya yaitu ada yang pertama lebih efisien, modal relatif lebih kecil, karena tidak harus memakai modal untuk tempat atau bangunan. Yang ketiga, lebih mudah menjangkau banyak orang dengan fitur-fitur yang telah tersedia. Yang keempat, proses transaksinya cepat karena bisa dihubungkan dengan bank dan sebagainya. Yang kelima, bisa dikerjakan siapapun. Yang keenam, banyak model bisnisnya. Yang ketujuh, ketersediaan barang terjamin. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis digital pun mempunyai kelemahannya. Antara lain, pertama, banyak masyarakat yang belum tahu tentang bisnis online ini. Jadi ada beberapa masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah agak berusia, yang mana mereka tidak mengenal atau tidak sudah terbiasa dengan bisnis yang secara langsung atau offline. Yang kedua, rentan terhadap kecurangan e-commerce seperti hacker. Ada pula permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis digital adalah ada hacker, ada penipuan, dan sebagainya. Yang ketiga, harus mempunyai keahlian khusus atau digital marketing. Seperti yang kita tahu bahwa digital marketing itu adalah merupakan senjatanya di bisnis online. Jadi, orang-orang yang berbisnis online pun merupakan yang mengharuskan mempelajari lebih dalam tentang digital marketing. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang di bisnis digital itu apa saja? Yang pertama, banyak penggunaan sehingga market sudah ada. Jadi kita tidak perlu mencari market lagi. Kita bisa bisa berjualan di platform seperti Shopee, Tokopedia, yang mana setiap e-commerce tersebut mempunyai marketnya atau segmennya masing-masing. Lalu yang kedua, permintaan pasar dijamin yang modern ini semakin meningkat. Yang ketiga, prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Yang keempat, mempunyai fitur ads. Seperti yang kita tahu, fitur ads ini keuntungan di online itu lebih banyak menjangkau, lebih mudah menjangkau banyak orang. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, dalam era global seperti ini, persaingan itu tidak hanya ada pada lingkup dalam negeri saja, tetapi seluruh dunia adalah pesaing kita, karena di bisnis digital kita terintegrasi dalam suatu sistem yang mana semua orang bisa masuk, tidak bersyaratkan domisili atau apapun. Yang kedua, ada banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing. Dan yang terakhir, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, nama saya Muhammad Putra Nugrah dari kelompok 1. Nah, kali ini saya akan membahas analisis SWOT dalam pemanfaatan Microsoft Excel dalam pengolahan data bisnis. Nah, kita ketahui sendiri bahwa analisis SWOT itu mempunyai di mana S itu merupakan kekuatan atau strength, W itu weakness atau kelemahan, terus O itu opportunity atau
itu threat atau ancaman. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kekuatannya sendiri atau stressnya sendiri dari Microsoft Excel ini yaitu dalam bisnis. Pertama, ketika kita mendata sebuah barang atau sebuah penjualan dalam bisnis, di situ kita dapat memanfaatkan Microsoft Excel di mana dapat lebih mudah dipahaminya, seperti dalam pendataan itu bisa dilihat secara melalui button atau grafis seperti itu. Nah, sehingga dapat mempermudah dalam membaca atau menganalisa sesuatu. Terus untuk weakness-nya atau kelemahannya, dalam penggunaan Microsoft Excel biasanya terdapat error atau tidak teliti. Jika terjadi salah hitung atau error, di situ akan mengakibatkan datanya tidak sempurna atau tidak baik gitu. Sehingga dibutuhkan ketelitian besar dalam hal tersebut. Selanjutnya untuk peluangnya sendiri atau opportunity, untuk Excel sendiri sebenarnya merupakan aplikasi yang mudah dipahami, apalagi dalam pemanfaatannya, sehingga berpeluang besar untuk dalam peningkatan atau perluasan dunia bisnis. Terus yang terakhir itu ada ancaman. Nah, ancamannya sendiri ini yaitu merupakan sering terjadinya error, atau biasa juga pengguna Excel itu harus bisa adaptif gitu terhadap perubahan zaman, terutama perubahan dalam aplikasi Microsoft Excel. Ya, mungkin itu saja sih analisis SWOT dari penggunaan Microsoft Excel dalam bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil analisis kami menggunakan metode SWOT atau SWOT tentang kelompok 10 yang mengangkat topik tentang pengaruh Facebook untuk pemasaran bisnis. Strength-nya apa saja? Seperti yang kita ketahui bahwa Facebook merupakan salah satu media sosial tertua yang banyak digunakan oleh banyak orang. Facebook memberikan peluang bagi pembeli dan penjual. Lalu Facebook memiliki fitur ads yang memaksimalkan jangkauan dan konten. Bermacam-macam produk yang ditawarkan, menawarkan harga yang kompetitif pula. Itu adalah strength dari pengaruh Facebook untuk pemasaran bisnis digital. Oke, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Pertama, banyak generasi muda yang telah beralih dari sosial media Facebook. Yang kedua, ditakutkan Facebook hanya sebagai tren sejenak. Yang ketiga, banyak pesaing yang lebih unggul. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama adalah banyak pengguna, yang kedua mudah digunakan, dan yang ketiga ada fitur Facebook Ads. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ya, yang pertama adalah persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Kedua, dalam era global seperti sekarang ini, persaingan tidak hanya ada dalam negeri, tapi seluruh dunia atau pesaing kita adalah pesaing kita. Yang ketiga, banyak jenis usaha yang sama bagi pesaing. Dan mungkin itu adalah salah satu itu SWOT dari pengaruh Facebook untuk pemasaran bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.